Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing untuk mengenal alokasi pembiayaan pelaksanaan program kerja organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal pola pikir dalam berorganisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Salah satu dampak positif yang dapat diperoleh ketika aktif berorganisasi adalah dapat membentuk pola pikir atau mindset seseorang. Pola pikir atau mindset seseorang tersebut tentunya dapat diperoleh karena memiliki pengalaman-pengalaman selama aktif dalam berorganisasi. Dengan adanya pola pikir yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman organisasi tersebut akan menuntun seseorang untuk bertindak secara logis, cerdas, dan juga sesuai dengan akal sehat. Oleh karena itu, melalui video ini kita hanya berfokus untuk mengenal pembentukan pola pikir dalam berorganisasi, yaitu yang pertama adalah lewat berorganisasi dapat membentuk karakter seseorang untuk berpikiran logis, cerdas, dan berpikiran kritis serta mempunyai solusi. Yang kedua adalah lewat organisasi dapat membentuk pribadi seseorang untuk memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah lewat berorganisasi akan membentuk pribadi seseorang atau karakter seseorang untuk memiliki keterampilan-keterampilan dalam proses penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat adalah lewat berorganisasi dapat membentuk karakter seseorang untuk memahami administrasi kesekretariatan secara umum. Kemudian yang kelima adalah lewat berorganisasi dapat membentuk pribadi seseorang untuk memiliki jiwa-jiwa kesetia kawanan sosial. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah lewat berorganisasi dapat membentuk pribadi seseorang untuk mengenal jiwa-jiwa kepemimpinan, baik itu untuk memimpin orang lain, terlebih dapat memimpin diri sendiri. Pembentukan pola pikir atau mindset seseorang lewat berorganisasi hanya dapat terbentuk ketika aktif dalam berorganisasi dan mengikuti cara berorganisasi yang baik dan benar. Meskipun demikian, implementasi dari pengalaman-pengalaman dalam berorganisasi tentunya disesuaikan dengan pribadi seseorang, sehingga dengan demikian implementasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari pembentukan pola pikir yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman berorganisasi tentunya tergantung dari bagaimana cara kita untuk mengelola pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama berorganisasi.
Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arang yang melintang, lewat video selanjutnya kita akan sharing untuk mengenal cara berorganisasi yang baik dan benar. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.